Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara matematika murni dan matematika ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggis Ambar Ayu dari kelas Agribisnis C. Pertama, mari kita pahami dulu pengertian matematika murni dan matematika ekonomi. Jadi yang pertama, matematika murni. Matematika murni adalah cabang matematika yang mempelajari teori, konsep, dan struktur secara abstrak tanpa memperhatikan penerapannya langsung. Fokusnya lebih ke logika dan pembuktian. Yang kedua, matematika ekonomi. Matematika ekonomi ini adalah cabang terapan matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam bidang ekonomi. Fokusnya pada bagaimana matematika ini bisa dipakai untuk menghitung keuntungan, biaya, maupun membuat keputusan ekonomi. Jadi singkatnya, matematika murni ini memberikan dasar teori, sedangkan matematika ekonomi ini mengaplikan teori itu ke dunia nyata untuk memecahkan masalah ekonomi. Selanjutnya, perbedaan antara matematika murni dan matematika ekonomi. Dari segi tujuan, matematika murni ini digunakan untuk mengembangkan pengetahuan matematika murni dan membangun dasar teori. Dari segi kajiannya, matematika murni ini mempelajari tentang aljabar, geometri, kalkulus, teori bilangan, dan lain-lain. Dan sifatnya matematika murni ini teoritis dan abstrak. Hasil yang diharapkan dapat mendalami tentang struktur dan teori matematika. Selanjutnya, matematika ekonomi. Dari segi tujuan, matematika ekonomi ini digunakan untuk membantu mengambil keputusan ekonomi dengan model matematis atau matematika. Fokus kajiannya ini menekankan pada penerapan, misalnya pada analisis permintaan dan penawaran, terus perhitungan laba, serta pertumbuhan ekonomi. Dan sifatnya matematika ekonomi ini praktis dan aplikatif, serta hasil yang diharapkan ini dapat menjadi solusi praktis untuk permasalahan ekonomi. Selanjutnya, apa sih contoh penerapannya gitu? Contoh penerapan matematika murni itu dan matematika ekonomi ini ada integral. Jadi integral dalam matematika murni ini dipelajari sebagai konsep dan teori matematis. Contohnya itu misalnya menghitung luas kurva. Kalau dalam matematika ekonomi, integral ini biasanya dipakai untuk menghitung biaya, pendapatan, atau surplus. Selanjutnya, contoh penerapan yang lain itu ada turunan. Konsep turunan dalam matematika murni ini dipelajari sebagai teori. Contohnya itu misalnya menghitung gradien garis singgung pada kurva. Kalau dalam matematika ekonomi, turunan ini biasanya digunakan untuk mencari titik maksimum laba atau titik minimum biaya gitu. Jadi kesimpulannya, matematika murni ini kita mempelajari teorinya gitu kan. Kalau matematika ekonomi, teorinya itu kita aplikasikan untuk memecahkan masalah nyata, masalah nyata yang ada di bidang ekonomi. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.